Ya, salam Just Talk. Selamat sore. Gue mau bahas tentang Super League. Jadi kemarin 2 hari yang lalu gue posting di TikTok biasa. Di TikTok itu akun gue pakai buat update yang 1 menit. Oke, berita pendek. Gue bahas iseng aja soal Super League. Ada 200.000 yang yang nonton. Jadi gue mau masuk agak dalam dikit kalau gitu. Gue lupa apakah gue pernah bahas atau tidak. Kayaknya pernah. Tapi gue akan bahas lagi untuk teman-teman yang mungkin belum tahu beritanya. Sebenarnya ini sudah berapa tahun berjalan. Jadi berapa tahun yang lalu itu ada beberapa klub di Eropa yang bekerja sama dengan investor dari Amerika. Yaitu mereka ingin membuat liga sendiri. Oke. Liga ini jadi contoh AC Milan salah satunya sama Barcelona Madrid kalau nggak salah. Jadi mereka mau bikin klub liga ini biar lebih seru, kasarnya begitu, dan tidak ikut liga lokal. Oke. Kalau Milan Barcelona main di Super League ini, mereka nggak main di La Liga, nggak main di Serie A. Oke. Nah, sebenarnya gue udah lama tunggu kabar dari FIFA. Kayak gimana, dari UEFA. Ternyata kabarnya baru keluar, baru kemarin keluarnya. Nah, FIFA mengancam semua pemain yang akan gabung dengan Super League itu di blacklist untuk ke timnas. Oke. Untuk ke timnas dan tidak boleh ikut kalau di Eropa, nggak boleh ikut Piala Eropa dan Piala Dunia. Eropa secara tidak langsung kan terancam. Jadi surat itu dikirim oleh FIFA ke ke setiap istilahnya, ke asosiasi setiap benua lah, kasarnya begitu. Jadi ada CONMEBOL, Eropa, UEFA, Asia, AFC, terus Afrika, Oseania, dan lain-lain. Surat itu harus disebar ke semua asosiasi, ke semua football association yang member di FIFA, mengatakan bahwa pokoknya yang ikut liga yang tidak diakui oleh FIFA dilarang ikut timnas, yang nggak bisa ikut Piala Dunia sama Eropa. Nah, pertanyaan gue adalah, hal kayak gini itu kan sudah diperhitungkan. Kalau lu sebagai Milan atau Barca, atau yang nolak itu Munchen sama Juve kalau nggak salah, 2 tim besar itu nolak. Tapi di Inggris itu terbuka dengan ide ini. Sekarang kalau lu udah berpikir untuk ikut ke Super League itu, harusnya lu kan udah di benak lu itu udah ada pemikiran bahwa lu akan di-ban sama UEFA sama FIFA. Karena kenapa? Kan kita pertanyakan, kok lu setolol itu demi duit? Mereka mau gabung klub-klub besar. Enggak. Jangan menjudge klub-klub ini. Kita harus menempatkan diri kalau kita jadi mereka, apa yang kita lakukan. Apakah kita mau gabung atau enggak sebagai pemain dan sebagai klub. Kalian harus tahu, FIFA dan UEFA itu duitnya itu banyak banget, miliaran dolar yang mereka simpen. Semua yang mereka keruk dari Piala Eropa, Piala Dunia, Piala ini itu nggak banyak klub yang dapat. Dan sebagai klub juga mikir, dalam arti klub ini kan fight untuk untuk mendapatkan trofi di Champions League yang duitnya lumayan, nggak gede-gede amat. Terus European League untuk memenangkan pertandingan mendapatkan trofi. Tapi klub ini kan harus mengelola pemain-pemainnya yang kosnya sangat tinggi, apalagi dengan zaman sekarang banyak klub yang kesulitan lah, keteteran. Sementara UEFA dan FIFA santai-santai aja. Dan faktanya adalah
sebagian dari mereka itu sudah masuk penjara. Oke. Itu yang ketahuan. Karena ketahuan masuk penjara, dan gue yakin masih ada yang nggak ketahuan. Nah, inilah feeling gue juga salah satu penyebab kenapa mereka bilang, ngapain kita terlalu tunduk sama FIFA dan UEFA, bahkan AFC dan lain-lainnya, ya kan? Kalau kita bisa kelola sendiri dengan TV rights sendiri, duitnya jauh lebih banyak. That's the fact. Sekarang kalau lu sebagai klub, lu bilang kan hitung-hitungan. Karena merchandising, fansnya tetap beli kok. Ya kan? Ke stadion, fans tetap datang kok. Yang jadi masalah kan TV rights. Kalau lu bisa dapat TV rights 4 kali lebih banyak, dan bonus ini kemenang bla 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 dan lain-lainnya, lu sebagai klub yang diminta untuk gabung dengan super klub itu, Inggris ada 45, Italia 23, Spanyol 23, ujung-ujungnya 12 tim atau 8 tim fix, 4-nya itu invitation, termasuk Ajax juga dapat invitation. Jerman ada berapa? Ini di luar Juve sama Munchen ya. Jadi mereka bisa kumpulin lah 12 tim atau 14 tim itu mereka bisa kumpulin. Di mana lu setiap minggu dapat match top terus. Setiap minggu, oke? Ujung-ujungnya dijual ke pay TV. Lu akan nonton nggak? Gue pasti nonton. Mau jual berapapun, gue pasti beli. Karena gue sebagai fans netral dan orang kayak gue ini banyak banget yang penikmat sepak bola, bukan klub ya. Jadi nggak hanya nonton bola karena klubnya main aja, oke? Kayak di kita netizen mabuk gitu. Kalau di Eropa itu banyak penonton netral, itu akan beli. Agak mahalan dikit, so what? Yang penting kita terhibur. Sama aja kalau kita ke bioskop kok, ya kan? Kita terhibur, satu match ke bioskop berapa? 50.000. Sekarang lu bayar, gue punya video Bein, Mola dan lain berapa? Tambah kalau 50.000 per, nggak usah per match, 25.000 per match, sebulan lu bayar 1 juta, ambil. Yang penting lu tiap minggu disungguh. Dan gue yakin akan laku. Yakin, terutama dari Eropa, dari Amerika, Asia, penggemar bola pasti laku, yakin banget gue. Nah, kalau sekarang pertanyaan gue, kalau lu jadi pemain, oke? Lu nggak boleh main di timnas, lu nggak main Piala Eropa, asumsi lu main untuk AC Milan lah, atau untuk Barca. Lu nggak boleh main di timnas di Eropa, nggak main di Champions League, tapi gaji lu 4 kali lipat atau 3 kali lipat dari yang lu dapat sekarang, atau bahkan 2 kali lipat. Oke, apa yang lu lakukan? Kalau gue jadi pemain, gue akan gabung. Kenapa? Satu, umur pemain sepak bola itu pendek. Ya, pemain yang di AC Milan yang gajinya gue tahu kecil dibanding IPL, pasti pengen juga main di Manchester City, Chelsea, MU dan lain. Buat apa? Buat duitnya, salary-nya, ya kan? Nah, sekarang kalau salary lu bisa dapat selevel dengan yang di Liga Inggris, tapi lu harus lepas timnas, apa yang lu lakukan? Lu lepas, bullshit lah kalau enggak. Pasti dilepas. Dan gue nggak ada, gue sangat paham. Ini orang kan karirnya mungkin 10, 11, 12 tahun. Yang pemain pas-pasan nggak bakalan akan main di IPL, di klub-klub besar, ujung-ujungnya ke Serie A, dapat gaji yang gede, lu ambillah, lepaslah itu timnas. Tapi kalau FIFA main keras kayak gitu, ujung-ujungnya semua timnas, kalau ini Super League ada, dan feeling gue akan hadir Super League ini, nanti gue jelaskan kenapa, timnasnya melemah, semua akan melemah, dan nggak ada yang menang kalau FIFA main keras kayak begini. Oke. Apa namanya? Kalau gue bilang sih, liga ini akan hadir. Kenapa akan hadir? Karena kalau kita lihat, Inggris ini sudah mulai meningkat terus dan jaraknya itu jauh dengan
dengan Jerman, dengan Serie A. Karung guni karena TV rights. Oke. Udah nggak fair lah. Bersaingnya itu udah nggak fair. Lama-lama klub lain akan cari tahu karena mereka nggak bisa ngandelin TV rights. Datanglah dua orang Amerika dengan inisiatif seperti ini. Kita bikin liga sendiri dan mereka pasti sudah ngelobi stasiun TV dan lain-lain. Dapatnya berapa, iklannya berapa, pasti semua sudah diperhitungkan. Kalau nggak salah itu orangnya ICC juga deh. Ya kalau kalau lu tanya gue, liga ini akan hadir. Cuman kapan? Sooner or later. Apalagi sikap FIFA yang keras kayak begini, they don't care. Kalau gue jadi pengambil inisiatif dan gue sudah backup semua dengan sponsor dan TV rights, gue nggak peduli apa yang dilakukan FIFA. Gue tetap jalanin dan pasti klub ada yang ikut. It's all about money. Oke, itu dulu. Nanti kita bahas match. Thanks for watching.